Haleluya, puji Tuhan, kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Benar bahwa Engkau Allah yang besar bagi kami. Tiada pernah tertandingi, bahkan kuasa-Mu juga tidak pernah tertandingi Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami akan terus memuji menyembah Engkau. Biarlah pujian kami menyenangkan akan Engkau. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan
Yesus sanggup memulihkan. Hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Haleluya. Waktu kami dalam kelemahan, Engkau yang datang memberikan kami kekuatan. Waktu kami dalam kesendirian, Engkau Tuhan yang senantiasa menghiburkan kami. Waktu kami berjalan sendirian, Engkau Tuhan yang senantiasa menuntun langkah kami. Sebab itu Tuhan, mari bawa kami terus percaya dan percaya terus kepadamu. Dan jangan biarkan kami pernah Tuhan gagal, khawatir akan setiap kuasa-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Shikarala bakarala bashikarala basikarala base. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan menyembuhkan, menyembuhkanku. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu bersama-sama di dalam doa. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati setiap kami yang mengikuti ibadah online ini. Berikan kami tanah hati yang subur, agar ketika benih-benih firman-Mu jatuh-jatuh di tanah hati kami yang subur, bertumbuh berbuah, dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Berkati hamba-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu untuk berkata-kata Bapa. Di dalam nama Yesus berkaryalah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada. Kita akan buka bersama-sama Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-18. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-18 berbunyi demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini,
melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa? Firman Allah. Dan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, apapun keadaan yang kau hadapi, baik itu ketika kau melihat hal yang terjadi di Efesus maupun sesamamu, Paulus mengingatkan kepada mereka begini: kamu tidak sedang berurusan dengan mereka, kamu tidak sedang melawan mereka, karena yang kamu lawan bukanlah darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa di udara. Dan untuk itu kamu perlu Tuhan, kamu butuh Tuhan. Saudara, firman Tuhan berbicara bagi setiap kita. Kita butuh Tuhan. Kita tidak bisa berjalan dengan kekuatan kita. Alkitab berkata dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Di ayat yang ke-7 diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita tidak bisa berjalan atau menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kita. Kita butuh Tuhan di dalam hidup ini. Setiap hari di dalam kehidupan kita, atau di dalam kita menjalani kehidupan, pasti ada tantangan yang tidak mengenakan yang kita hadapi. Baik itu dari keluarga, dari dalam keluarga, dalam dunia kerja, dalam dunia pelayanan, pasti ada saja tantangan atau kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang membuat kita menjadi kecewa, menjadi sedih, bahkan ingin emosi. Tapi firman Tuhan saat ini datang kepada saya dan saudara untuk mengingatkan kita kembali bahwa kita tidak sedang melawan darah dan daging. Kita tidak sedang berurusan kepada manusia. Kita tidak sedang melawan suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara bersaudara. Kita tidak sedang melawan mereka ketika terjadi gesekan, ketika terjadi proses di dalam hidup. Tetapi kita sedang melawan penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara. Oleh sebab itu, kita butuh Tuhan. Kita butuh kekuatan kuasanya ada di dalam hidup saya dan saudara. Di Efesus, saudara, terkenal dengan satu dewi atau satu dewa yang namanya Dewi Artemis. Dewi Artemis dibikin sebuah patung dan dia disembah di situ, saudara. Banyak kejahatan yang terjadi di kota itu. Ada korupsi, ada percabulan, penyembahan berhala dan sebagainya terjadi di kota Efesus. Paulus melihat hal itu, saudara, dan Paulus terus mengingatkan kepada jemaat yang dia layani. Sudah, kamu jangan terfokus dengan hal itu. Fokus sama Tuhan saja. Kamu jangan membanding-bandingkan dirimu dengan mereka yang hidup di luar Tuhan. Tetapi kamu fokus saja bagaimana engkau ada sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah memberikan dirinya, Tuhan sudah memberikan hidupnya dengan mati di kayu salib. Itu untuk siapa? Untuk kalian semua, jemaat Efesus, untuk saya dan saudara. Tuhan sudah melakukan hal itu semua karena kasih-Nya yang begitu besar. Dan Tuhan juga mau katakan begini, bahwa segala sesuatu yang kita alami, yang kita miliki sampai dengan saat ini, itu bukan karena kuat gagah kita. Kita boleh pakai baju, bisa beli baju. Kita memperoleh uang mungkin buat orang kerja, bukan karena kamu kerja, tapi karena Tuhan kasih kamu kekuatan untuk kamu bekerja dan menghasilkan. Segala sesuatu yang kita peroleh dalam hidup ini
bukan karena kekuatan kita, itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Tidak ada alasan untuk kita tidak terlalu dekat dengan Tuhan. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Saya dan saudara butuh Tuhan. Makanya Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus. Ketika dia adalah penjara, dia menulis surat ini kepada jemaat Efesus. Dia mendapatkan satu hikmat ketika dia melihat tentara Romawi pada waktu itu. Wow, ternyata sebagai orang Kristen juga harus diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Bagaimana mereka berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan atau kebenaran untuk bisa terus berjalan bersama dengan Tuhan dan melawan, bertahan dan menyerang setiap tipu muslihat iblis. Artinya apa, saudara? Hidup kita harus dipenuhi dengan kebenaran Kristus. Karena kebenaran itu nanti yang akan memberikan kita kemerdekaan. Kebenaran itu yang nanti akan memberikan kita kebenaran. Kebenaran itu yang akan menuntun kita untuk apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Kita butuh Kristus, Yesus Tuhan. Kita butuh kebenaran itu selalu ada dalam hidup kita. Kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Maka kita akan melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan. Kita akan hidup di dalam keharmonisan dalam keluarga. Kita akan hidup di dalam kesucian. Gunakan dan miliki perlengkapan senjata Allah. Jadi saya ingin bagikan poin pertama, saudara. Bagaimana kita memperlengkapi hidup kita, kehidupan rohani kita. Yang pertama, bagaimana kita pegang firman Tuhan, hidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Karena kita tidak bisa memperoleh kebenaran tanpa kebenaran itu ada dalam hidup kita. Ketika kebenaran itu ada dalam hidup kita, ketika Yesus ada dalam hidup kita, itulah yang membuat kita bisa hidup dalam kemenangan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan. Kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita. Hanya ketika Tuhan ada dalam kehidupan saya dan saudara, kita bisa melakukan itu. Kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Jadi tidak cukup saja kita memperlengkapi diri kita dengan kebenaran, tidak cukup kita hidup di dalam kebenaran, tetapi kita juga harus bisa membagikan kebenaran yang ada dalam hidup kita. Kita juga bisa membagikan kebenaran yang sudah kita hidupi kepada setiap orang. Dan itu dimulai dari keluarga kita, saudara. Jika engkau adalah seorang suami, maka engkau bisa mengajar kepada istri dan anak-anak. Jika engkau adalah seorang istri, engkau bisa mengajarkan kepada anak-anak. Engkau bisa mengingatkan juga kepada suamimu untuk boleh terus ada bersama-sama, berkumpul, membangun sebuah mesbah, belajar tentang firman, hidupi firman Tuhan, dan saling berbagi tentang apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita masing-masing. Kita jangan menyimpannya, saudara. Kita perlu membagikannya. Makanya perlengkapan senjata Allah yang kedua itu adalah, yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Yang kedua, berbaju sirahkan keadilan. Yang ketiga, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Memberitakan Injil kepada siapa, saudara? Injil damai sejahtera dalam keluarga kita. Baik kepada suami, istri, anak-anak, atau mungkin orang tua, atau mungkin kita punya saudara-saudara. Di dalam keluarga kita menyampaikan Injil damai sejahtera. Karena tadi pertama kita sudah memegang firman Tuhan, baca, merenungkan, kita hidupi firman Tuhan, kita punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman itu, kesaksian-kesaksian itu yang membuat kita harus bisa berbagi kepada setiap orang yang kita temui, dan dimulai dari keluarga kita, saudara.
Saya Tuhan bawa. Ketika saya bertemu dengan Tuhan, Tuhan mulai bawa saya untuk bertemu setiap orang. Dan ketika saya bertemu setiap orang itu, saya akan terus menyampaikan Injil damai sejahtera. Saya akan terus menyampaikan kabar baik, agar mereka juga mendengar tentang Kristus. Mereka juga mendengar tentang siapa Yesus. Tuhan terus membawa saya, dan saya tidak pernah berhenti menyampaikan hal itu. Tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan tentang Yesus. Kenapa saudara? Karena saya sudah ditebus, sudah dipilih Yesus. Bahkan kasih karunia Yesus sudah melimpah dalam kehidupan saya dan keluarga. Jadi tidak ada alasan untuk saya tidak menyampaikan kabar baik itu kepada setiap orang. Tidak ada alasan untuk saya tidak menyampaikan Injil damai sejahtera itu kepada setiap orang yang saya temui. Dan saya mulai dari keluarga saya. Dan kita lihat saudara, apalagi perlengkapan senjata rohani, apalagi saudara? Sudah berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Yang ayat ke-16 ini. Yang keempat, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kita butuh perisai iman saudara. Jadi kita tidak cukup hanya sebatas memperlengkapi diri kita dengan kebenaran. Tidak cukup hanya kita hidup di dalam kebenaran, hidupi kebenaran. Tidak cukup hanya kita membagikan tentang Injil damai sejahtera itu, tentang pengalaman kita dengan Kristus. Tetapi kita juga perlu menjaga hidup kita untuk tetap memiliki iman yang kuat. Kenapa? Karena di dalam perjalanan hidup kita pasti ada keadaan yang akan membuat iman kita seakan-akan tidak bisa lagi bertumbuh. Kita diperhadapkan dengan ketakutan demi ketakutan akan hari esok. Kita diperhadapkan dengan kekhawatiran demi kekhawatiran akan hari esok. Seakan-akan kayak, aduh saya bagaimana besok? Kita mulai dikasih intimidasi iblis. Kita mulai diintimidasi juga dengan perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Kita diintimidasi dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tetapi di dalam Tuhan, saudara, Tuhan melupakan setiap pelanggaran kita. Tuhan melupakan setiap kesalahan kita. Makanya kita harus terus bertumbuh di dalam iman. Kita harus tetap kuat di dalam iman. Untuk apa? Supaya kita bisa menangkis intimidasi-intimidasi iblis. Kita bisa memadamkan panah-panah api dari si jahat. Maka dari itu saudara, jangan pernah lepaskan diri kita dari Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk baca dan renungkan firman Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk hidup di dalam kebenaran Kristus. Tapi terus meneruslah lakukan hal itu. Karena itu sumber kekuatan saya dan saudara. Terus apalagi dikatakan saudara? Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saya mau katakan firman Tuhan gini, katakan gini. Terimalah ketopong keselamatan. Ini berbicara tentang pikiran-pikiran kita ini. Jadi tidak ada keselamatan lain di bawah kolong langit ini selain di dalam Kristus. Hanya Kristuslah satu-satunya pribadi yang memberikan saya dan saudara keselamatan secara cuma-cuma. Jadi keselamatan yang kita peroleh bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Keselamatan yang kita peroleh itu untuk apa? Untuk kita diperlengkapi, dan kita juga diperlengkapi untuk apa? Untuk berbuat baik. Oke? Keselamatan yang kita terima dari Tuhan bukan karena perbuatan baik. Keselamatan yang kita terima dari Tuhan untuk apa? Untuk kita bisa berbuat baik kepada setiap orang. Karena kita sudah menerima segala sesuatu dari Tuhan dengan cuma-cuma. Mari kita bagikan juga kepada setiap orang tentang Kristus, itu juga dengan cuma-cuma saudara. Makan pedang roh itu firman Allah. Kita terus memperkatakan firman Allah dalam hidup kita. Apapun tantangan, kita terus memperkatakan firman Allah.
Terus ketika kita diperhadapkan dengan kekhawatiran, kita mulai berkatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak merencanakan kecelakaan di dalam hidup saya dan saudara. Dia merancangkan damai sejahtera. Saya tidak pernah mau khawatir akan hari ini. Ketika saya berjalan sama Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Saya tidak pernah takut akan hari esok. Saya tidak pernah takut akan apa yang akan saya hadapi. Karena ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan, ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Kita pegang firman Tuhan, bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, saudara. Kita tetap pegang firman Tuhan, hidupi firman Tuhan. Kita bagikan firman Tuhan. Kita hidup dalam iman. Dan terus perkatakan firman Tuhan di dalam hidup ini. Dan yang terakhir, dikatakan gini, di ayat yang ke-18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu, itu dengan permohonan tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang terakhir adalah kita harus memiliki kebiasaan yang berdoa selalu setiap saat dan tidak putus-putusnya. Kepada siapa? Kepada semua orang-orang kudus. Dan itu semua dimulai dari siapa orang-orang kudus? Dimulai dari keluarga kita, keluarga besar, teman-teman, semua orang kudus yang ada tersebar. Jangan pernah berhenti untuk berdoa bagi mereka. Jangan pernah putus-putus berdoa bagi mereka. Amin, saudara. Jadi ini harus, perlengkapan rohani ini harus ada sama setiap kita, supaya kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Bahkan kita memperoleh kekuatan di dalam kekuatan kuasa-Nya, yaitu bagaimana kebenaran firman Tuhan kita pegang, kita hidupi. Bagaimana kebenaran firman Tuhan yang kita sudah hidupi, ada pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, kita bagikan kepada setiap orang. Ketika kita bagikan kepada setiap orang, pasti kita akan menghadapi keadaan-keadaan yang tidak mengenakan. Kita menghadapi dengan orang-orang yang ada yang iri sama kita. Tetap berpegang kepada Tuhan. Jangan sampai keadaan itu, orang-orang itu membuat iman kita jadi tidak bertumbuh. Apapun keadaan yang kita hadapi, apapun tantangan yang kita hadapi, iman kita harus terus bertumbuh. Iman kita harus terus kuat di dalam Tuhan. Dan selanjutnya apa? Kita sadar dan kita harus ingat bahwa kita ada sampai dengan saat ini itu karena Yesus. Segala sesuatu yang kita peroleh itu semua karena Yesus, karena keselamatan dari Dia yang Dia berikan, pengorbanannya di atas kayu salib yang luar biasa, hadiah yang terbesar yang Dia berikan bagi saya dan saudara. Dan terus perkatakan firman Tuhan di dalam hidup ini. Terus perkatakan firman Tuhan, karena kita akan melihat firman Tuhan itu, kebenaran yang ada dalam hidup kita, yaitu Yesus. Itulah yang akan memberikan kita kemerdekaan. Itulah yang akan menuntut kita untuk hidup penuh dengan kasih. Itulah yang akan menuntut hidup kita untuk memiliki kemenangan demi kemenangan. Itulah yang akan menuntut hidup kita untuk bisa terus hidup harmonis dalam keluarga. Itulah yang akan terus bisa menuntun hidup kita untuk hidup di dalam kesucian. Dan kita membungkus semuanya itu dengan doa yang tidak putus-putusnya bagi keluarga kita, bahkan bagi seluruh orang-orang kudus yang ada. Haleluya. Saya ingin menutupnya dengan pengertian yang berkata, kalau kita baca firman Tuhan, kalau kita hidupi firman Tuhan, jangan sedikit, tapi sedikit-sedikit kita baca, renungkan, dan hidupi firman Tuhan. Kalau kita mau bagikan firman Tuhan, jangan sedikit, tapi sedikit-sedikit kita bagikan firman Tuhan. Kalau kita mau berdoa juga jangan sedikit, tapi sedikit-sedikit kita berdoa bagi keluarga kita dan seluruh orang-orang kudus. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus
memberkati. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa, Tuhanlah yang terus memberikan kami pengertian. Tuhanlah yang terus menuntun setiap kami, untuk kami terus boleh hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran Kristus. Yesus ada di dalam kami, kami ada di dalam Yesus. Dan kami juga mau menjadi orang-orang yang membawakan kabar baik, Injil damai sejahtera bagi setiap orang. Dan itu kami mulai dari keluarga kami. Karena kami tahu kami memperoleh keselamatan dari Tuhan dengan cuma-cuma. Kami juga mau membagikan dan mengingatkan kepada setiap mereka juga dengan cuma-cuma tentang Injil damai sejahtera itu, Bapa. Bahkan kami terus mau memperkatakan firman-Mu setiap hari dalam kehidupan kami. Dan kami mau hidup terus di dalam doa, pujian penyembahan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati LOB Ministry, Tuhan berkati pemimpin, Tuhan memberkati setiap tim yang ada di LOB Ministry, Tuhan berkati setiap pelayanan mereka, Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka semua di dalam nama Yesus, baik berkat secara rohani yang berlimpah-limpah maupun berkat secara jasmani yang berlimpah-limpah juga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba sampai di sini, tapi hamba percaya firman-Mu akan terus bekerja dan berkarya dalam setiap kehidupan kami. Karena hamba percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Hamba tahu firman-Mu ya dan amin Bapa. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mau menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka kedua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Bawalah pulang berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Roh-Nya yang kudus yang akan terus menyertai, memimpin, menuntun setiap kehidupan saya dan saudara sampai dengan dari saat ini sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, menjemput setiap kita, orang-orang yang percaya dan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.